Pernahkah kalian merasa petualangan seru berubah jadi mimpi buruk dalam semalam? Inilah yang terjadi pada 6 sahabat konyol kita. Rio si pemarah tapi baik hati. Kode yang selalu bijak meski suka ngelawak. Mereka hanya ingin menikmati malam di tengah hutan, jauh dari kebisingan kota. Dengan percaya diri, mereka mendirikan tenda, menyalakan api unggun, dan berpikir semua akan berjalan mulus. Tapi siapa sangka, semesta punya rencana lain. Hujan deras turun tiba-tiba, tenda ambruk, makanan hanyut, dan sebelum mereka sadar, hutan berubah menjadi sungai deras. Berenang melawan arus, atau berusaha kabur dari pondok misterius yang muncul entah dari mana. Petualangan mereka bukan hanya penuh ketegangan, tapi juga kocak dan absurd. Hingga Fairul yang malah mikirin makanan di tengah kejaran makhluk misterius. Malam yang seharusnya jadi ajang healing, malah berubah jadi horor komedi tanpa akhir. Siap-siap tertawa sekaligus deg-degan. Ini adalah kisah camping paling konyol dan menegangkan yang pernah ada. Malam yang tenang, katanya. Hutan sunyi. Angin berbisik di antara dedaunan. 6 sahabat itu duduk mengelilingi api unggun, menikmati malam. Bro, ini yang namanya healing, kata Fairul sambil selonjoran. Iya, sebelum bencana datang, sahut Kode terkekeh. Zakir menatap langit. Awan tebal, bro. Kayaknya bakal hujan. Rio mendengus. Santai. Gak mungkin hujan. Kita udah berdoa. Di sudut, Jabar sibuk membolak-balik ayam bakar. Gue lebih takut kelaparan daripada hujan. Mereka tertawa. Namun, langit tiba-tiba bergemuruh. Hujan tak terduga. Tetes air jatuh, pelan, lalu deras. Dalam hitungan detik, tenda basah, api unggun padam. Astagfirullah, siapa yang tadi bilang gak mungkin hujan? Seru Fairul panik. Rio mengangkat tangan. Mana gue tahu. Zakir tertawa di tengah derasnya hujan. Ini nih namanya camping ekstrem. Kode menatap sekitar. Kita harus bertahan. Jangan panik. Gue gak panik, tapi perut gue lapar, keluh Jabar. Hujan semakin deras. Tanah di bawah mereka berubah menjadi lumpur. Air makin naik. Tanah mulai tergenang. Air merayap masuk ke dalam tenda. Bro, kok ini air makin tinggi? Tanya Fairul panik. Kode menyipitkan mata. Gawat, ini bukan hujan biasa. Ini banjir. Rio menendang tenda. Ayo pindah ke tempat lebih tinggi. Jabar menjerit. Ayam bakar gue. Tenggelam, bro. Zakir tergelak. Udah biarin. Kita yang penting selamat. Mereka bergegas naik ke dataran lebih tinggi. Tapi air terus mengejar. Panik dan gelap. Hutan berubah menjadi sungai. Mereka berlompatan di antara batang pohon yang hanyut. Bro, ini udah bukan camping. Ini kayak syuting film survival. Keluh Fairul. Kode tetap tenang. Tenang, kita cari tempat aman. Rio menunjuk ke atas. Itu, pohon besar. Kita naik, Jabar mendengus. Gue lebih rela basah daripada manjat. Zakir menepuk bahu Jabar. Lu lebih rela tenggelam. Tanpa pikir panjang, mereka naik ke atas pohon, menatap air yang makin naik. Malam penuh kejutan. Di atas pohon, mereka menggigil. Bro, kenapa kita selalu apes kalau camping? Keluh Fairul. Kode tertawa. Itu karena kita selalu ngelawak di waktu yang salah. Zakir terkikik. Atau mungkin karena ada Jabar. Jabar mendelik. Ini bukan salah gue. Malam itu panjang. Air terus naik. Tapi di atas pohon, mereka tetap tertawa. Walaupun ketegangan tak bisa disangkal. Terjebak di atas pohon. Angin bertiup kencang. Menggoyangkan pohon yang mereka naiki. Air di bawah semakin deras. Bro, kalau gue jatuh, tolong cari jasad gue di mana? Keluh Jabar. Fairul menyikutnya. Mending lu jangan jatuh, bego. Rio memandang sekitar. Kita nggak bisa di sini terus. Harus cari cara turun dengan aman. Kode berpikir keras. Kita bikin tali dari jaket dan kaos. Kita turun pelan-pelan. Zakir mengangguk. Boleh juga. Daripada kita jadi burung hantu di atas pohon. Mereka mulai mengikatkan jaket satu sama lain. Berharap bisa turun dengan selamat. Hanyut bersama. Satu persatu mereka turun. Fairul meluncur duluan. Lalu Rio dan Zakir. Saat giliran Jabar tali mendadak putus. Arar! Jabar terjun bebas ke air. Tolong, gue hanyut. Kode langsung loncat mengejarnya.
Fairul panik. Bro, itu dua-duanya hanyut. Kita kejar. Semua hanyut terbawa arus. Saling berpegangan satu sama lain. Jabar menjerit. Ya Allah, gue kapok camping. Fairul malah tertawa. Kapok gak ngajak cewek. Jabar mencak-mencak. Lu bercanda terus. Kita mau mati nih. Di tengah derasnya air, mereka tetap bisa bercanda. Cahaya di kegelapan. Mereka terseret arus hingga ke tempat lebih landai. Itu kayak lampu. Mungkin ada rumah. Seru Rio. Kode mengangguk. Ayo kita ke sana. Mereka berenang sekuat tenaga menuju cahaya. Namun, tiba-tiba sesuatu bergerak di air. Fairul merinding, bro. Ini daerah buaya nggak sih? Zakir tertawa gugup. Kalau iya, mending kita lari. Renang lebih kencang. Jabar menjerit. Gue nggak mau jadi korban pertama. Dengan sisa tenaga, mereka berusaha mencapai daratan, berharap menemukan tempat aman. Siapa itu? Mereka akhirnya mencapai sebuah pondok kayu tua. Cahaya berasal dari obor yang tergantung di depan rumah. Bro, ini pondok siapa? Tanya Fairul kode mengetuk pintu. Siapapun yang tinggal di sini, semoga baik hati. Pintu terbuka perlahan. Muncul sosok tua berjubah putih. Rio menelan ludah. Assalamualaikum. Bapak siapa? Orang tua itu tersenyum. Kalian tamu tengah malam? Jabar berbisik ke Fairul. Bro, dia mirip dukun. Mereka saling berpandangan. Bertanya-tanya apakah mereka selamat. Atau justru masuk ke dalam bahaya baru. Misteri pondok kayu. Orang tua itu mempersilakan mereka masuk. Di dalam, aroma dupa tercium. Silakan duduk. Kalian pasti kedinginan, katanya ramah. Zakir gemitar. Bapak tinggal sendiri di sini? Orang tua itu tertawa. Tidak, aku bersama mereka. Mendadak, suara langkah kaki terdengar dari belakang. Mereka semua menoleh dan langsung menahan napas. Fairul berbisik ke kode. Bro, feeling gue nggak enak. Rio menelan ludah. Siapa mereka? Jawaban yang akan mereka dengar bisa menjadi akhir dari petualangan mereka atau awal dari mimpi buruk baru. Siapa yang bersama kita? Semua menahan napas. Dari balik ruangan muncul 3 sosok, tetapi bukan manusia biasa. Fairul membisik panik. Bro, itu bayangan atau beneran orang? Zakir mencoba tertawa. Gue harap itu orang, bukan setan. Orang tua itu tersenyum. Jangan takut, mereka hanya penduduk hutan ini. Kode menatap lekat-lekat. Penduduk hutan? Kok gue nggak pernah dengar ada kampung di sini? Salah satu sosok itu maju. Wajahnya samar dalam cahaya redup. Jabar gemetar. Kita harus keluar dari sini. Kejutan tengah malam. Mereka mundur perlahan, tetapi pintu tiba-tiba tertutup sendiri. Rio langsung berteriak. Pak, apa-apaan ini? Orang tua itu tetap tersenyum. Kalian tamu di rumahku. Tidak baik. Meninggalkan tempat tanpa berpamitan. Fairul menelan ludah. Oke, kalau gitu, kami pamit sekarang. Sosok-sosok itu mendekat. Cahaya obor membuat bayangan mereka semakin menyeramkan. Kode berbisik, kalau ini jebakan, kita harus kabur serentak. Jebak, tapi gue takut yang paling belakang ditangkap duluan. Zakir ngakak di tengah ketegangan. Biasanya yang paling berat. Sih, Jabar menoleh tajam. Lu ngatain gue gendut? Rio membentak. Woi, ini bukan waktunya berantem. Pelarian, konyol. Kode memberi aba-aba. 1, 2, 3, lari. Mereka langsung menyerbu pintu, berusaha membukanya. Tapi pintu terkunci. Jabar menendang pintu. Woi, kunci dari dalam. Zakir buru-buru mencari jendela. Sini, kita lompat. Jabar bersiap lompat. Tapi celananya nyangkut di paku jendela. Tolong, gue nyangkut. Celana gue mau sobek. Fairul ngakak sambil bantu menarik. Bro, antara lepas celana atau lepas nyawa, pilih yang mana? Jabar meronta panik. Ya jelas lepasin gue, bukan celana. Mereka akhirnya menarik Jabar dengan susah payah. Begitu berhasil, mereka langsung kabur ke hutan. Kejar-kejaran di hutan. Mereka berlari tanpa menoleh. Hutan gelap, tanah becek, ranting-ranting mencambuk wajah mereka. Rio ngos-ngosan. Bro, kita lari kemana? Kode melihat ke depan. Pokoknya menjauh dari pondok itu. Zakir terjatuh. Woi, gue.
Nyungsep, Fairul menariknya. Jangan tinggalin gue sendirian, bro. Dari belakang, terdengar langkah kaki mengejar. Jabar menoleh dan menjerit. Mereka ngikutin kita. Rio menarik semua ke semak-semak. Diam, jangan bersuara. Langkah kaki mendekat. Semakin dekat, semua menahan napas. Fajar dan kebenaran. Setelah malam penuh teror, langit mulai terang. Mereka baru sadar kalau mereka hanya beberapa meter dari jalan utama. Fairul, Meloto, serius, dari tadi kita deket jalan. Coding, bro. Kalau kita tahu dari awal, nggak bakal sekocak ini. Rio merebahkan diri di tanah. Udah, gue kapok camping di hutan ini. Jabar mendekap lutut. Gue juga kapok. Apalagi kalau bareng kalian. Tiba-tiba ada suara dari belakang. Mereka menoleh. Orang tua itu berdiri di pinggir hutan, tersenyum. Sampai jumpa lain waktu. Mereka semua menjerit. Lari terbirit-birit. Tanpa menoleh lagi. Camping kali ini gagal total. Petualangan berakhir. Camping kali ini gagal total. Hujan deras, banjir dadakan, dan pondok misterius yang hampir membuat mereka kehilangan akal sehat. Tapi kalau ada satu hal yang pasti, mereka nggak bakal kapok buat petualangan konyol berikutnya. Buat kalian yang udah ikut ngakak, tegang, dan gregetan sepanjang cerita ini, jangan khawatir, petualangan mereka masih panjang. Masih banyak kejadian absurd, ketegangan yang bikin jantung mau copot, dan tentunya tingkah konyol yang bakal bikin kalian tertawa sampai perut sakit. Jangan sampai ketinggalan kisah seru lainnya. Pastikan kalian terus mengikuti cerita-cerita kami yang penuh aksi, komedi, dan kejutan yang gak bisa ditebak. Stay tuned, karena cerita ini baru permulaan.